sebuah cerita tragis yang saya dapatkan dari seorang narasumber istimewa ketika mudik kemarin. Namanya Bu Wati. Bicara soal cerita Bu Wati ini, saya jadi ingat dengan cerita yang masih berjalan, yaitu Tumbal Terakhir. Sebuah cerita di mana Bu Wati menceritakan salah satu pengalaman beliau. Namun, terlepas dengan begitu ngerinya, tetap saja cerita ini membuat saya bergidik ngeri. Ngeri mas, kata Bu Wati. Awalnya, Bu Wati tampak berpikir antara ingin menceritakan atau tidak. Kamu bayangkan mas, gimana rasanya kalau tahu ibu dan adikmu ditumbalkan sama bapak sendiri. Siapa yang sangka mas? Bu Wati terlihat ingin melanjutkan pembicaraan. Rambutnya pendek sebahu, kulitnya halus dan aroma parfumnya yang sempat mampir ke hidung itu benar-benar bisa membunuh kesadaran lelaki manapun. Melihat bagaimana cara wanita itu menarik rambutnya ke belakang telinga sambil melemparkan senyum manisnya. Silakan mas, diminum. Dulu rumah ini belum ditembok mas, masih berdinding papan. Bu Wati melanjutkan cerita setelah anaknya menyelesaikan tugasnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Sabar ya, di sini hujan deras, sinyal wifi. Koyo perasaanmu. Di sebuah rumah yang masih berdinding papan, seorang lelaki tengah tertidur pulas di ruang tamu, bertelanjang dada dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam. Sutoyo terbaring di bangku kayu tanpa sandaran. Pria 40-an tersebut menggunakan kaos yang dilipat seadanya untuk menyangga kepalanya. Tak lama, muncul seorang wanita dari dalam kamar, Lastri, istri Sutoyo. Dia memandang suaminya yang sedang tertidur, kemudian sesekali mengipas ketika dirinya melihat suaminya mengibaskan tangannya karena gigitan nyamuk. Hal itu dilakukan hingga lebih dari 15 menit. Beberapa saat kemudian, Sutoyo terbangun melihat sang istri di sampingnya. Alhamdulillah, jawab Lastri sambil tersenyum. Namun, senyum itu seketika lenyap ketika ia selesai menghitungnya. Mas, untuk bayar utang sama bayar sekolah anak-anak, ini berasa juga habis. Sabar bu, nanti tak usahakan nyari lagi, ucap Sutoyo. Meski tampak tenang, sebenarnya dia sangat pusing. Bekerja serabutan sudah dilakukan tanpa kenal lelah, tapi uang yang dihasilkan seakan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Apalagi kini putrinya pertama beberapa bulan lagi segera lulus dan masuk SMP. Dalam kebuntutan tersebut, tidak ada yang bisa dilakukan Sutoyo kecuali berhutang kepada kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Jalannya dulu masih tanah mas, berbeda dengan yang sekarang, sudah berplester aspal, walaupun agak geronjal, ucap Bu Wati. Di tengah hutan, Sutoyo pun terpaksa harus mendorong sepedanya lantaran jalan yang menanjak. Tiba-tiba dari belakang, ada seseorang menepuk bahunya. Loh, sampean siapa? Tanya Sutoyo penasaran. Saya orang sini mas, sudah lama juga di sini. Lagian saya juga sering lihat sampean lewat jalan ini, jawab perempuan tersebut. Sutoyo cukup terkejut, manakala perempuan yang memiliki paras cukup cantik dan berkulit bersih itu ternyata mengenalinya. Tapi kok saya baru tahu ya mbak? Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba ada warga yang sedang melintas dan menyapa Sutoyo. Sutoyo pun menengok dan membalas sapaan itu. Namun ketika Sutoyo kembali menoleh ke arah perempuan tadi, ternyata perempuan itu sudah hilang. Nah, kalau kejadian Bamba itu, warga sini sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin lo ya, nasib bapak berbeda dengan yang lain. Tanpa pikir panjang, Sutoyo pun segera mengayuh kembali sepedanya, melanjutkan perjalanan ke desa sebelah, dengan menyisakan sedikit tanda tanya, siapa sebenarnya perempuan tadi. Malam itu, Sutoyo hanya mendapat sedikit uang pinjaman dari kerabatnya, karena hutang yang lalu belum mampu terbayar. Membuatnya pulang hanya membawa beras 1 kresek kecil dan umbi talas. Anissa datang dan merengek pada sang bapak, minta dibelikan sepeda. Mengingat jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, membuat kaki Anissa
bengkak dan melepuh. Sutoyo makin pusing ketika Wati juga mengeluh tentang WSPP yang belum terbayarkan berbulan-bulan. Tak terasa, 3 gelas kopi yang tadi penuh sekarang tinggal separuh. Kami masih serius. Bu, kemarin pulang sekolah, Wati ketemu mbak-mbak di tengah alas. Baru sekali Wati ketemu. Siapa ya bu? Tanya Wati juga penasaran. Coba nanti tanya bapak Ndu. Masalahnya, ibu juga nggak tahu. Siapa tahu bapakmu ngerti. Mbak-mbak rambutnya panjang Du. Sutoyo mengernyitkan kening. Dia sepertinya paham dengan pertanyaan anaknya. Namun ia urung untuk memberi jawaban karena tidak mau anaknya tahu lebih. Iya pak, bapak tahu. Tak lama, hujan turun setelah Wati selesai menyelesaikan tugas. Semakin deras, seperti rasa penasaran yang menggelayut di pikiran Wati. Siapa sebenarnya perempuan itu? Keesokan harinya, Sutoyo pergi menemui kerabatnya, Slamet. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan berulang kali ditolak saat hendak berhutang, termasuk kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Slamet sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Sutoyo, sebab keadaan ekonomi Slamet juga tak jauh berbeda. Istri mengeluh setiap hari hingga anak menangis. Jangankan untuk membayar SPP anaknya, untuk makan sehari saja mereka susah. Beras yang mahal membuat mereka jarang makan nasi. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun sepakat untuk melakukan tirakat puasa putih dengan maksud mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun melakukan puasa putih selama 40 hari. Selama itu pula, mereka tidak makan apapun selain nasi putih dan minum air putih saja. Tak hanya itu, mereka juga selalu tidur di atas jam 12 malam. Aroma semerbak Sembojo kembali tercium. Wati sudah hafal bau siapa ini. Meski sudah menemuinya di mimpi beberapa kali, namun Wati tetap was-was. Ia menyadari, namun mengapa terjadi berulang kali. Wati hanya perlu menunggu kemunculannya, karena sudah merasakan kehadirannya. Rambutnya dikuncir membuat lehernya tampak jenjang dan indah. Namun Wati kian resah. Senyumnya menawan, tapi bagi Wati terasa menakutkan. Begitu ramah dan mempesona. Namun Wati tahu jika dia bukanlah manusia. Aku Sumiati, saya juga tahu bapakmu Sutoyo. Begitu kata Bu Wati ketika dirinya mengingat kembali memori yang sudah berpuluh tahun terjadi. Wati bisa mendengar, namun tak bisa menjawab. Dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti sama seperti sebelumnya. Pak, sekarang kenapa rasanya berbeda ya suasana di rumah? Sutoyo hanya menoleh sebentar, memastikan jika yang bicara itu Wati. Beda gimana? Bapak tidak merasakan apa-apa, jawab Sutoyo. Iya pak, rasanya seperti ada yang mengawasi rumah kita, jelas Wati bernada penasaran. Itu hanya penasaranmu saja Ndu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Wati pun hanya terdiam. Dia tidak berani membantah bapaknya, meski dia yakin ada yang tidak beres di rumahnya selama 1 bulan ini. Wati sendiri pun sudah tidak asing dengan hal gaib. Dia memang sensitif dan dapat merasakan keberadaan sejak SD. Dia pun cukup tenang menghadapinya. Dia sering diganggu makhluk tak kasat mata akhir-akhir ini. Tak hanya melalui mimpi, penampakan sosok menyeramkan pun kerap terjadi di sela-sela kegiatannya. Bahkan ketika kami sedang mendengarkan Bu Wati bercerita, tak luput dari gangguan tersebut. Kakek selalu berpesan jika lebih baik Wati tidak menceritakan keberadaan makhluk tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, kini kakek Wati sudah lama tiada. Kakek telah meninggal sebelum ada peristiwa sinting ini. Sehingga kini Wati hanya memendam itu sendiri. Dia bersikap acuh, seakan tidak dapat melihat mereka. Padahal Wati ingin berteriak setiap kali melihat sosok yang menakutkan itu. Sore itu, Sutoyo berjalan kaki. Dia pergi menuju hutan seorang diri. Tak lebih dari 1 jam, lalu berhenti di depan sebuah pohon yang besar dan rindang. Dia pun mengelilingi pohon tersebut sebelum mengeluarkan isi kantong plastik yang dipegangnya sejak tadi. Dia mengeluarkan segenggam bunga berwarna-warni yang jumlahnya cukup banyak, lalu menyebarnya ke tanah seakan-akan memagari pohon tersebut.
Tiba-tiba tercium aroma kembang kesembojo sebelum sosok perempuan cantik muncul. "Aku Sumiati. Saya sudah lama menyukai kamu, Mas," ucap perempuan cantik yang berdiri tepat di belakang Sutoyo. Dia pun mengundang Sutoyo untuk datang dan masuk ke rumahnya. Saat pintu terbuka, dirinya begitu takjub melihat kekayaan yang ada di dalam rumah tersebut. Semua perabot yang ada di kediamannya terbuat dari emas. Kalau waktu itu belum terlambat, apa jeda sejenak, mungkin bapak masih bisa selamat, sambung Buati sembari mengembuskan nafasnya. Terlihat seperti menahan kesedihan, sangat jelas dari raut wajahnya. Sumiati berkeliling melihat isi rumah Sumiati. Sutoyo hendak berpamitan, namun Sumi menahannya agar tinggal lebih lama. Siapapun tak akan mampu menolak tawarannya. Paras yang begitu elok, tubuhnya yang molek, hingga tutur katanya begitu mempesona. Meski dia memiliki hasrat, namun Sutoyo tak sampai hati. Dia masih ingat dengan anak istrinya. Terbayang kondisi rumahnya yang reot, hutang yang menumpuk. Seakan dapat membaca pikiran Sutoyo, Sumi berjanji akan memberikan semua harta yang dimilikinya kepada Sutoyo. Dia pun menjamin kehidupan Sutoyo akan kaya raya, tidak akan kekurangan satu barang pun, asal mau menikahinya. Tawarannya begitu menggiurkan, membuatnya terhanyut dalam pikirannya. Dia menyadari jika selama ini dia telah menyeret keluarga yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Tidak, batin Sutoyo, tapi hal yang sesungguhnya dirinya belum ketahui adalah keputusannya untuk menikahi Sumiati menjadi malapetaka untuk keluarga kecilnya. Di sebuah pasar, Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pedagang. Namun dari puluhan kambing itu semuanya tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang dicarinya. "Kok warnanya nggak ada yang hitam ya?" gumamnya. Tak mendapatkan apa yang dicarinya, Sutoyo pun memutuskan pulang ke rumah. Rupanya ada seorang pria datang bertamu ke rumahnya. Anehnya, ini pertama kalinya Sutoyo bertemu dengannya. Dia belum pernah menjumpai pria ini di kampungnya. Meski demikian, Sutoyo tetap menyambutnya ramah. "Sampean kalau mencari kambing hitam, sampean jalan saja ke sana. Ada orang yang jual kambing sana. Rumah satu-satunya berpagar kayu." Tak lama setelah pria itu berpamitan, Sutoyo pun mengayuh sepedanya pergi ke arah utara, seperti yang dikatakan tamunya tadi. Tepat di halaman yang bisa dimasuki 3 mobil sekaligus, Sutoyo bisa melihat dengan jelas ada belasan kambing dengan salah satu berwarna kontras dengan yang lain. Dia melihat ada seekor kambing yang cukup besar. Kambing itu dimiliki warna sesuai dengan keinginannya. Dia pun memelankan laju sepedanya dan menghampiri gubuk tersebut. "Mas, kambingnya ini dijual mboten?" tanya Sutoyo setelah si pemilik kambing keluar dari gubuknya. "Iya pak, sampai mau beli berapa ekor?" "Satu aja mas, yang besar itu," ucap Sutoyo sambil menunjuk kambing tersebut. Namun Sutoyo tidak langsung membayar harga kambing itu. Dia tidak membawa uang sepeser pun. "Kambing ini mau tak sembelih 2 hari lagi bu, untuk acara syukuran. Sampai masak ya," ucap Sutoyo kepada istrinya. Dia mengatakan jika dirinya akan mendapat rezeki besar, sehingga hal itu perlu disyukuri. Dia pun segera berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Sontak kedua putrinya yang juga mendengar pun berlari menghampiri bapaknya. "Duh, kamu ingin apa? Nanti bapak belikan," kata Sutoyo kepada Anissa, putri bungsunya. Anissa pun sudah membayangkan ingin membeli pakaian yang bagus. Dia juga ingin membeli sepeda, sepatu, dan tas sekolah. "Ini beneran pak, Wati tidak minta apa-apa. Wati hanya minta bapak lunasi SPP Wati," kata Wati. Terbesit pikiran aneh yang mengulangi di pikiran Wati, karena tiba-tiba bapaknya mau mengadakan acara besar. Tapi ia tetap berpikir positif. "Wati malu pak, berulang kali ditanya guru di sekolah, disuruh melunasi SPP," lanjutnya. "Iya nduk, nanti bapak lunasi SPP-mu di sekolah." Tak sadar, air matanya menetes. Ia cukup terpukul mendengar jawaban Wati, sehingga mereka harus numpang mandi di sumur tetangga setiap hari. Dia juga ingin membeli beberapa lemari
agar pakaian mereka tidak lagi disimpan dalam kardus. Malam semakin larut, namun Lastri dan tetangganya masih sibuk di dapur. Mereka mempersiapkan bumbu untuk memasak daging kambing untuk besok. Sedangkan Sutoyo masih berada di teras, sedang meminum kopi bersama tetangganya. Sementara adiknya berada di atas ranjang, sudah terlelap sejak tadi. Sementara itu, Wati merasa tak asing dengan tempat sekarang ia berdiri. Dia tengah berada di tengah hutan. Hutan yang tidak asing, hutan yang sering dilewatinya. Ya, ini hutan saat pertama kali dia bertemu perempuan cantik itu, Sumiati. Setibanya di depan pintu, hawa mendadak berubah menjadi lebih dingin. Ia merasa ada yang tidak beres di dalam rumah ini. 2 kali ketukan, tak ada jawaban. Semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam. Manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding di rumahnya sendiri. Tak lebih dari 10 meter dirinya melangkah. Setelah melewati lorong terang dengan di kanan kiri pintu tertutup, indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dengan pintu terbuka. Di sana tepatnya di ruangan seperti dapur dengan beberapa perabot yang lengkap, Wati melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hal yang sangat mengerikan terjadi, benar-benar jelas di matanya.